Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua Robin Asprayuda. Udah lama nih kita nggak jumpa, udah lama gua nggak post tentang Astrea. Di video kali ini gue juga bakal ngebahas Astrea lagi. Gua bakal bagi-bagi tips soal ini. Gimana sih beli Astrea yang bagus atau biar lu nggak ketipu. Jadi nanti gue bakal bagi tipsnya buat lu semua biarin dapat motor Astrea yang terbaik lah menurut gue. Dan semoga kalian semua sehat selalu ya di keadaan pandemi kayak gini. Semoga kalian dan keluarga kalian semua sehat. Jaga terus kesehatan, ridingnya nanti dulu, nyantai dulu, gantengin motor kalian aja dulu. Mumpung lagi nggak boleh kemana-mana, bisa ngumpulin duit, jadi bisa buat gantengin motor kalian. Oke, langsung aja. Yang pertama tips dari gua kalau lu mau beli Astrea itu pertama pastinya cek surat-suratnya dulu. Nah, lu cek kelengkapan surat tuh, lu cek, lu samain nomor STNK, nomor rangka dan nomor mesin di STNK dan di BPKB. Itu udah harga mutlak sih menurut gua, karena kalau lu nggak cek nanti lu bisa ketipu jadinya. Harus disamain semua walaupun beda satu huruf, nanti akan bermasalah di pada saat lu mau bayar pajak atau mau balik nama nantinya. Namanya lu siapa tahu kan lu cinta dengan motor lu mau balik nama lu, nah itu akan bermasalah. Lu cek itu kalau nomor rangka adanya di, kalau nggak salah di rangka sebelah kiri di box sebelah kiri. Kalau nomor mesin juga ada dikit persneling gigi. Nah, yang kedua, tips yang kedua itu cek kondisi mesin. Kondisi mesin pastiin itu nggak rembes, nggak bunyi. Bunyi itu bisa jadi bunyi dari stang seher, bunyi dari klep, atau bunyi dari keteng. Itu tiga itu sih yang agak bahaya kalau lu misalnya mau beli. Tapi kalau rembes doang itu nggak masalah, bisa cuman ganti packing terus ganti oli sekalian ya. Itu nggak mahal kalau ganti packing sama ganti oli. Yang ketiga adalah cek rangka. Cek rangka maksudnya itu cek keropos atau enggak rangka motor itu. Yang pertama lu cek dari kolong spakbor belakang, lu cek semua. Kalau lapisan pertama doang yang keropos itu masih oke, tapi kalau bisa enggak keropos, karena rangka belakang itu ada dua lapis. Jadi kalau lapisan pertama doang yang keropos itu masih nggak masalah, tapi kalau udah dua-duanya sampai tembus ke atas, lu bisa cek dari bawah jok. Kalau misalnya dua-duanya udah keropos itu kalau bisa jangan. Sama itu rangka bagian tengah, rangkanya maksud bagian tengah itu yang perbatasan di yang posisinya kayak gini. Nah, lu bisa cek yang di bagian sini itu sering bengkok atau patah kalau udah keropos, dan itu sangat fatal banget. Lu malah bisa jadi ganti rangka kali ya, kalau gue bilang sih. Makanya kalau bisa itu dicek yang situ sekalian, lu ngecek nomor rangka, bisa lu cek di situ. Yang keempat, cek kelistrikan. Lu cek lampu depan, lampu belakang, sen nyala apa enggak, speedometer atau nyala apa enggak, tapi yang utama itu lampu depan sama lampu belakang. Yang keempat itu cek keadaan kaki-kaki, misalnya kayak pengereman, armnya goyang atau enggak, sok depan sok belakang keadaannya kayak gimana. Kalau cuman bocor aja sih sok depan nggak apa-apa, bisa diganti seal, tapi kalau bisa yang perfect depan belakang tuh aman, masih empuk. Arm juga nggak goyang, karena kalau arm goyang tuh udah nggak enak banget, dan pas lu ngoper gigi juga udah nggak enak menurut gua. Yang sama cek juga kalau kaki-kaki itu misalnya kayak velg itu keropos apa enggak, karena lumayan juga ya kalau beli velg. Tapi kalau gue sih biasanya cuman beli ini sih, beli yang bekas itu cuman 50.000 kalau nggak salah. Tapi kalau lu mau yang baru atau pakai aluminium nggak apa-apa. Tapi daripada ngeluarin budget lebih kan, mending lu nggak usah, mendingan lu beli yang udah velgnya bagus aja, terus tinggal repaint sama ganti jari-jarinya aja. Bagian keenam itu cek bagian body hancur apa enggak. Itu penting nggak penting, karena lu beli pasti bakal buat restorasi. Jadi menurut gua kalau beli body hancur nggak masalah, tapi kalau bisa nggak hancur untuk minimalisir budget. Tapi kalau hancur pun itu bukan hal yang penting banget, karena gue yakin lu bakal
ganti semua tuh body, karena lu pasti mau yang mulus, mau yang bagus semua. Cek spakbor depan, spakbor belakang, jok segala macem, itu penting nggak penting, tapi kalau bisa sih yang bagus. Nah itu semua sih menurut gue, itu lagi-lagi menurut pendapat gue ya, terserah dan pengalaman gue yang udah itu gue lakuin, pasti gue cek itu semua ya. Kalau misalnya lu ada tambahan boleh ditambahin di komen, lain-lain semua. Gua siapa tahu gua ada salah atau ada kurang ya kan, menurut gua sama menurut kalian kan beda gitu. Jadi kalau ada tambahan mohon ditambahin di komen, buat pelajaran juga buat gua dan teman-teman yang lain juga. Ya itulah, sekali lagi gua ulang, yang pertama itu cek surat, nomornya tuh sama apa enggak, nomor mesin sama nomor rangka di BPKB sama STNK. Yang kedua kondisi mesinnya rembes atau bunyi atau enggak. Yang ketiga itu cek rangkanya keropos apa enggak, lu cek tengah sama lu cek belakang paling inti. Yang keempat itu kelistrikan, karena kelistrikan juga ngurutnya lumayan, benerinnya juga lumayan, jadi kalau bisa lu cek juga itu ya. Yang kelima itu kaki-kaki, nggak terlalu bahaya, tapi untuk minimalisir budget boleh lu cek juga, nggak masalah, karena namanya kita restorasi mau minimin budget juga kan. Yang kelima itu cek body, itu paling nggak terlalu masalah, tapi kalau bisa bagus, yang bagus untuk minimalisir budget. Oke. Ya, sekian dari tips dari gua. Kalau kiranya ada kekurangan tolong di komen, karena buat kita semua juga, buat kemajuan kita semua juga, buat anak-anak Astrea semua juga, kurang lebihnya mohon maafkan. Stay safe, stay healthy, jaga kesehatan semua, pakai protokol kesehatan semua. Buat kalian yang masih riding, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.